Ini adalah sebuah novel yang berjudul Cinta untuk Kamila, karya Menu Prabaningrum. Bab 1. Semburat senja berpendar di cakrawala. Langit sore tampak selalu indah dengan siluetnya, seakan tetap tinggal walaupun kegelapan perlahan mulai menyelimuti. Senja selalu pergi, tetapi ia akan kembali keesokan hari. Keindahan tidak akan tetap selamanya, tetapi percayalah, ia akan hadir tepat pada waktunya. Begitu pula halnya dengan cinta. Terkadang kita menemukan seorang pecinta yang rela mati demi kekasihnya, seperti Juliet yang rela menuntaskan perjalanan di dunia demi sang Romeo. Lalu kisahnya dikenal dunia sebagai sebuah kisah cinta sejati. Apakah kisah cinta sejati harus sepicik itu? Menanggalkan logika dan mengutamakan rasa. Terkadang rasa itu suka ceroboh. Ia suka bermain-main dengan visi seseorang, lalu bertindak sesuka hati dengan bermodalkan rasa yang bergejolak di dalam atma. Aku Kamila, seorang gadis berusia 30 tahun. Nama yang tersemat dalam diriku karena makna sempurna, sehingga bapak dan mama tidak menyematkan embel-embel nama lain karena ingin makna nama itu tetap utuh. Juga tambahan urun rembuk dari pihak bapak di Jogja, bahwa nama itu tidak perlu panjang agar sang anak kelak semasa hidupnya tetap ringan dalam mengayuh perjalanannya. Aku hidup di sebuah keluarga yang hangat. Walau terkadang bapak yang pendiam sedikit memaksakan kehendak, dan mama yang seperti seorang sahabat selalu mendukung keputusan bapak itu. Mereka dua orang yang memiliki kombinasi yang saling melengkapi. Lalu mereka dipertemukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Karakter boleh berbeda, tetapi mereka punya model dan tipe yang sama. Maka terkadang aku suka memperhatikan pasangan-pasangan yang sudah lama hidup dalam ikatan pernikahan. Dalam perjalanannya, dua orang yang berbeda akan menyatukan pandangan dan pemikiran. Tidak tanggung-tanggung. Itu terjadi setiap detik di masa pernikahan. Maka banyak orang bilang kalau menikah adalah belajar dan pembelajaran seumur hidup. Kehidupan di kota sedikit banyak mengubah pandanganku tentang arti pernikahan. Bahwa menikah bukanlah sebuah kewajiban atau tuntutan yang harus kita penuhi hanya demi mengejar target. Di sini, banyak wanita aku temukan belum menikah walau usia mereka sudah kepala 3, tetapi tetap menikmati kehidupan mereka. Lagi pula, aku sudah terbiasa sendiri. Kesendirian tidak berarti aku merasa sepi. Pernikahan juga menjadi momok yang sedikit banyak telah menghantuiku. Trauma yang dialami Mbak Intan seolah menjalar sampai kepadaku. Pengalaman Mbak Intan yang ditinggalkan oleh Mas Yoga hingga Bayu, keponakanku, harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah, membuatku mempertimbangkan lagi untuk mengenal lelaki lebih dalam. Bapak dan mama pun tak pernah menuntut aku untuk buru-buru menikah. Namun, aku tak begitu paham dengan isi hati mereka. Orang tua mana yang tidak menginginkan putrinya lekas mendapatkan pendamping di usianya yang ke-30 tahun? Mereka tetap ingin, hanya tak ingin membebaniku. Satu lagi, Leo Anantasena, pria tampan dengan pribadinya yang menawan. Kenangan tentangnya seolah membuatku harus terus berlari. Namun bayangannya seolah menuntut untuk diingat, hingga aku sulit membuka hati untuk yang lain. Hanya ini dari sekian alasan yang menurutku tepat. Mengapa aku masih bertahan? Mengapa engkau menyukaiku? Tanyaku padanya di suatu sore dengan siluet singgahnya.
Karena engkau berbeda, engkau unik, engkau tak sama dengan mereka, ucapnya lancar dan meyakinkan. Banyak yang cantik juga pintar. Memilih aku tak akan membuatmu bangga, sedangkan engkau dengan sangat mudah bisa mendapatkan salah satu dari mereka. Tidak, aku tidak menyukai satupun dari mereka. Aku hanya mau denganmu. Bukankah perasaanmu sama denganku, Mil? Aku membalas pertanyaannya dengan tersenyum. Sebuah kesempatan besar mendapatkan cinta Leo tanpa berbagai pertimbangan. Pula tak perlu banyak alasan untuk mencinta. Sajak sore dengan semburat jingga di hari itu, aku sudah menambatkan rasa pada lelaki yang hadir, bukan dengan kuda putihnya, tetapi ia hadir dengan alasan ketertarikannya yang justru membuatku yakin untuk menerimanya. Leo Anantasena, di manakah engkau sekarang? Tak terasa air mata luruh jatuh tanpa aku sadar. Betapa aku masih mengharapkannya lagi, mencintainya lagi dengan sepenuh hati. Namun mungkin cinta kami tidak mudah. Keputusan sepihak dari Leo seolah memaksaku untuk menerimanya. Walaupun sebenarnya aku menuntut alasan mengapa ia melakukannya padaku. Aku hanya tak ingin kamu menungguku. Iya, tapi ungkapan alasanmu. Kamu mau kemana? Dan mengapa kamu melakukan ini? Mil, aku harus pergi. Aku hanya ingin fokus menggapai cita-citaku, juga cita-cita kedua orang tuaku. Jika kita berjodoh, kelak pasti akan bersua lagi. Tak ada yang bisa aku lakukan selain kekecewaan pada seorang Leo. Bagaimana ia bisa meninggalkan seseorang yang di hatinya sudah terisi namanya? Bagaimana ia bisa melepaskan sebuah cinta yang sebenarnya bisa kujaga? Leo, aku bisa menunggu, pintaku. Kulihat ia menggeleng. Entah pikiran apa yang merasuk dalam pikirannya, hingga kesediaanku untuk menunggunya layak sebuah kemustahilan yang tak perlu dilakukan. Berbahagialah dengan hidupku, Mila. Aku berharap kelak kita bisa bersua lagi dalam keadaan yang lebih baik. Keluarga Leo agak sedikit rumit, tetapi itu menurutku. Aku pernah berjumpa dengan Mama Leo. Keramahan dan sikapnya yang bersahabat membuatku langsung simpati. Ia hampir seperti mama. Sejak pertemuan kami, aku langsung menyukainya. Mila, sering-seringlah main ke rumah. Ada atau tidak ada Leo, tetaplah main ke rumah. Ya tante, Mila usahakan, ucapku. Dari raut dan ekspresi wajah ramahnya, seperti tersimpan kesepian yang dalam. Namun aku tak ingin itu kesimpulan terlalu berani. Leo itu anak tunggal, terkadang suka manja karena tak ada saingan. Semoga Mila bisa bersabar dengan Leo, ucap Mama Leo sambil sibuk mengupas apel. Leo baik dan perhatian tante. Ya, begitulah Leo. Ia anak yang baik, tetapi sayangnya suka menyimpan masalahnya sendiri. Tante terkadang khawatir kalau sudah melihat ia diam dan mengurung diri di dalam kamar. Sekeras kita berusaha meraihnya untuk bicara, ia akan selalu diam. Penjelasan Mama Leo seolah mengaminkan pengamatanku. Ia selalu tampak tersenyum, tetapi aku bisa tahu ia sedang tidak baik-baik saja. Entah apa yang ia alami. Begitulah waktu berjalan tanpa terasa. Benih-benih cinta selalu berkembang untuknya. Hingga di suatu sore yang mendung, ia ungkapkan hendak pergi. Memutuskan jalinan kisah yang tak mudah untuk dilupakan. Leo tidak sadar, ia sudah mengurungku dan cintanya yang tanpa sekat. Aku dimintanya untuk bebas berbahagia, tapi ia sudah mengikatku dengan cintanya. Mila, kamu gak tahu, bisnis Papa Leo mengalami kebangkrutan semenjak adanya krisis. Beberapa cabang tutup dan harus mem-PHK banyak karyawan.
Benarkah? Seketika kesedihanku merayap. Tak bisa mendengar lagi penjelasan Sasha tentang kondisi Leo. Aku teringat sosok Leo. Sepintar itu ia menyimpan masalahnya. Andai kamu tahu Leo, bagaimanapun keadaanmu, aku seharusnya bisa menjadi pendukungmu. Namun, engkau memilih pergi. Pada senja, aku hanya bisa ungkapkan kerinduan. Hanya lewat doa bisa ku sampaikan harapan. Semoga kami dipertemukan kembali dalam keadaan yang sama-sama lebih baik, sesuai harapannya. Usahaku untuk mencari tahu tentang kabar Leo sia-sia belaka. Bahkan mamanya pun tak mengetahui keberadaannya. Ia berbohong. Ia bilang akan fokus kuliah. Nyatanya tidak. Namun entahlah, mungkin bisa jadi mama Leo yang tidak ingin menyampaikan atas perintah Leo. Doakan saja Leo ya Mil. Leo sedang berusaha yang terbaik demi masa depannya. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Leo tetap menjadi seorang yang penuh rahasia dan pintarnya dia membiarkan aku terkungkung dalam pertanyaan yang aku sendiri tidak mampu menjawab. Secara tidak langsung, Leo memintaku untuk melupakannya. Ia mengikuti takdirnya. Jika memang takdirnya akan bersamaku, kelak kami akan bertemu lagi. Namun, akankah kelak semua akan sama? Biar waktu yang akan menjawab. 10 tahun berlalu, aku seperti berlari tanpa berhenti. Namun sering aku berpikir tentang apa yang aku kejar, apa yang hendak aku capai mati-matian. Hidup seolah monoton, bagai siklus yang akan tetap sama. Terkadang aku berpikir, Leo hanya sebagai alasan buatku untuk enggan disibukkan dengan cerita remeh tak berarti. Namun, aku sering menyangkalnya karena itu. Leo adalah satu-satunya alasan aku masih bertahan. Bukan aku tak bisa mendapatkan perhatian dari lelaki lain, tetapi aku selalu memandang mereka jauh dari seorang Leo. Sebegitu terobsesinya aku pada sebuah cinta yang aku sendiri tidak yakin mendapatkannya. Berbagai kemungkinan untuk membuat kami bersama akan kalah dengan banyak kemungkinan yang kami tak searah. Waktu 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk membuat hati seseorang tetap sama. Apalagi Leo sendiri sudah terang-terangan melarangku untuk menunggu. Aku saja yang keras kepala. Bodoh bukan? Pak. Mila bingung, Pak. Aku berdiri di atas papan yang panjang. Saat melihat ke bawah, tampak jurang begitu dalam. Sedangkan Bapak coba meraih tanganku, tetapi sulit sekali aku gapai. Tiba-tiba kulihat seorang yang samar tak ku kenali mendekatiku dan memberikan tangannya. "Raih tanganku, Mila," serunya. Namun posisi Bapak di arah berlawanan terus saja menggapai-gapai, berusaha meraih tangan. "Mila, raih tanganku, sekarang atau engkau akan jatuh." Memang, jika aku tidak buru-buru meraih tangan seseorang yang tak ku ketahui siapa, bisa dipastikan aku jatuh.